wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadip, Pak Mantu Besar dan rombongan, Pak Tahir, Pak Yaya rombongan saya. Yang saya hormati Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Yang saya hormati peserta promosi dan diseminasi hak cipta yang diselenggarakan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang indah ini. Kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk berkumpul di auditorium Universitas 19 November Kolaka. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sebenarnya dan kami ini dan pengantar ini, tapi karena kita didaulat, maka saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang Universitas 19 November Kolaka. Nah, di Universitas 19 November Kolaka ini terdiri dari 6 fakultas dan 31 program studi. Ya. Nah, kami hari ini gedung kita ini ada 3, ada di Kolaka, berikutnya kampus 2 ada di Tanggetala, dan kampus 3-nya ada di Buton Tengah, gitu ya. Jadi itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, walaupun secara geografis dia kampus 3 ini agak jauh dari kampus induknya, tetapi itu berdasarkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka itu merupakan belum terpisah dari Universitas 19 November Kolaka. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tentang persoalan hak cipta, saya sudah ada 2 buku yang saya terbitkan dan sudah ada sertifikat hak ciptanya. Yang pertama itu adalah buku tentang pengantar ilmu hukum, yang pertama. Yang kedua adalah buku penyelesaian tindak pidana persinaan atau umuapi dalam masyarakat Tolaki Mukoga, umuapi dalam masyarakat Tolaki Mukoga di Kabupaten Kolaka. Itu kemarin saya baru mendaftarkan sebagai hak cipta. Bapak Ibu sekalian, kegiatan pada hari ini rangkaian dari kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara untuk berbagi pengetahuan tentang kekayaan intelektual. Kalau kata Pak Dirjen kami, di Sulawesi Tenggara ini kan salah satu sumber pertumbuhannya itu berbasis sumber daya alam, baik yang asalnya dari tambang maupun asalnya dari pertanian dan variannya. Nah, hal-hal seperti itu punya masa berlaku, Pak, terutama kalau aspek tambang. Sumber daya alam itu punya batasnya, mungkin sampai kapan gitu, itu bisa diprediksi. Teman-teman di teknik lah atau yang bergelut di eksat yang tahu. Tetapi sebenarnya ada sumber kemajuan lain yang telah terbukti di negara-negara maju, itu sumber pertumbuhan ekonominya ditopang dari hasil kreativitas mereka. Kalau teman-teman misalnya ada coklat Swiss ini itu Swiss itu tidak punya coklat, tapi karena dia mampu branding dirinya sehingga ada coklat. Nah, kira-kira seperti itu. Itu pentingnya kekayaan intelektual sebagai penopang pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Pada sesi kali ini kita sebenarnya lebih spesifik bicara tentang hak cipta sebagai salah satu bagian dari kekayaan intelektual. Tapi bisa saja mungkin sebentar akan melebar kemana-mana, karena seperti yang dibilang Pak Dekan tadi, mengidentifikasinya itu perlu. Ini masuk cipta, ini masuk paten, desain tata letak sirkuit terpadu, atau bahkan boleh jadi kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Nah, pada pagi siang hari ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber. Yang pertama Pak Kadif Yankum, Bapak Maktub Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, yang
mungkin akan memaparkan bagaimana relevansi atau kaitan perguruan tinggi dan teman-teman di Pemda juga terkait dengan kekayaan intelektual, termasuk kebijakan-kebijakan apa yang ada di Kementerian Hukum dan HAM yang bisa ditangkap oleh teman-teman di kampus maupun pemerintah daerah, sehingga sarjana magister hukum yang juga akan bicara tentang kekayaan intelektual. Nah, untuk itu saya minta kehadiran Pak Kadif, Pak Maktub, dan Pak Faisal untuk bisa bersama-sama saya di depan, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih dari pihak Kementerian. Saya dosen secara umum, saya dosen hukum perdata di USN ini, dan saya baru 3 tahun sudah mau masuk ke 3 tahun saya di USN sini lolosnya, dan kebetulan juga saya mengajar haki, dan Pak Dekan memberikan amanah kepada saya secara pribadi untuk mengelola sentra haki. Jadi sudah ada setahun ini, tepat tahun lalu juga Agustus seingat saya itu kita di rumah adat, Pak. Di sana ada MOU tentang pembuatan sentra haki USN. Seperti itu. Jadi mungkin tema yang diberikan kepada saya itu kita akan membahas tentang potensi kekayaan intelektual khususnya di bidang hak cipta di wilayah Kabupaten Kolaka. Tetapi mungkin sebentar ada beberapa contoh-contoh yang saya berikan, mungkin yang berhubungan dengan pekerjaan saya khususnya sebagai seorang dosen, Pak. Seperti itu. Jadi bagaimana pengembangan hak kekayaan intelektual khususnya di wilayah, khususnya di kampus kami ini, karena kami juga berada di Kabupaten Kolaka. Ketika kita membahas tentang hak kekayaan intelektual, sebenarnya ada hal yang paling mendasar yang perlu kita bersama itu ketahui, karena selama ini yang ada di masyarakat ketika kita membahas tentang harta kekayaan, ketika kita membahas kekayaan itu selalu berhubungan dengan nilai kebendaan atau uang. Oh, orang itu dianggap kaya kalau dia punya tanah, dia punya rumah, dia punya mobil. Tapi tidak banyak yang tahu di masyarakat bahwa ada jenis kekayaan lain yang diberikan oleh negara yang muncul itu atas kemampuan dari orang per orang sendiri. Jadi kekayaan itu tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi ada juga yang berbentuk hak. Hal ini itu yang sampai saat ini itu masih sangat jarang diketahui oleh masyarakat kita. Bahkan mungkin dosen-dosen tersendiri pun itu banyak yang tidak mengetahui, seperti yang dikatakan tadi sama Pak Dekan, merek, paten. Bahkan teman-teman dosen dari fakultas lain itu kalau mau daftarkan bukunya bilang, Pak Faisal saya mau patenkan bukuku. Seperti itu. Orang di masyarakat itu hanya tahu paten. Oh, lagunya sudah dipatenkan. Oh, dia punya warung kopi sudah, mereknya sudah dipatenkan. Selalu menyebut paten. Jadi dalam masyarakat itu kata paten yang lebih diketahui. Sementara yang disampaikan tadi sama Pak Dekan bahwa ada merek, ada desain industri, tata letak sirkuit, varietas tanaman itu sangat banyak. Walaupun hari ini kita pada hari ini itu kita akan membahas tentang suara alhamdulillah suara saya keras mungkin sampai dulu. Jadi kenapa itu? Ya, jadi yang akan kita fokuskan itu ada pada hak cipta. Seperti itu. Jadi yang akan kita fokuskan pada hari ini hak cipta. Jadi saya ada punya sedikit cerita terhadap salah satu dosen di USN sini, Bapak Ibu. Jadi sentra haki itu dibuatkan akunnya dari teman-teman Kemenkumham itu tahun lalu. Tapi sudah berapa kali kita sampaikan melalui grup, karena USN punya grup besar segala macam, kita sosialisasi bahwa USN itu punya sentra haki. Tetapi bahkan untuk dosen sendiri masih jarang untuk ada yang mendaftarkan, Pak. Masih jarang untuk
ada yang mendaftarkan. Sampai 2 bulan lalu salah satu dosen di pendidikan Pancasila, Pak Dr. Farid, dia itu mau mengajukan serdos, sertifikasi dosen. Untuk menambah kumnya itu masih kosong bagian hak kekayaan intelektualnya. Akhirnya dia hubungi Pak Dekan, bilang bagaimana kira-kira saya mau daftarkan hak kekayaan intelektual saya punya buku, saya punya jurnal, bagaimana? Oh silakan hubungi Pak Faisal. Akhirnya yang menjadi orang pertama yang saya daftarkan di hak cipta itu adalah Dr. Farid. Dan akhirnya sangat cepat sekali Pak, hak cipta itu terbitnya hanya sekitar 5-10 menit setelah pembayaran sertifikat pencatatannya. Jadi tidak seperti merek dan paten yang mungkin memakan waktu lama karena ada pemeriksaan dan lain sebagainya. Akhirnya Pak Farid gunakan itu, dan di periode 1 sertifikasi kemarin alhamdulillah Pak Farid itu lolos sertifikasi dosen. Seperti itu. Jadi bukan mengenai hakinya saja, ada banyak faktor lainnya, tetapi salah satu hal pendukungnya itu adalah pendaftaran haki. Dia punya sertifikat hak cipta. Akhirnya apa? Mulai dari situ, mulai 2 bulan lalu sampai saat ini, itu dosen-dosen di USN itu sudah ada sekitar 20 yang mendaftar sama saya mengenai hak ciptanya. Ada yang daftarkan jurnal, buku, dan dosen-dosen di informatika itu daftarkan aplikasi. Jadi sudah banyak, bahkan tadi malam itu ada lagi dosen dari Bahasa Indonesia mau daftarkan 2 jurnalnya, termasuk salah satu ini barusan Pak Dr. Suherman itu kasihkan ke saya, bilang Pak Faisal minta tolong, saya punya buku, kira-kira bagaimana proses pendaftarannya. Seperti itu. Jadi insya Allah setelah ini akan saya bantu Pak Suherman. Hanya tadi Pak Suherman bilang bagaimana saya yang tidak kerja di USN, tapi kan saya bilang harus diperiksa satu-satu, sehingga memang waktunya lama. Tapi kalau Bapak Ibu daftar misalnya merek, itu perkembangannya akan terus terupdate melalui pendaftaran merek. Jadi tidak stagnan, hari ini pemeriksaan di bagian ini, hari ini pemeriksaan di bagian, jadi tetap jalan. Hanya memang jangka waktunya itu yang lama. Walaupun sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law itu merek sama paten itu sudah dibuatkan aturan tersendirinya bahwa maksimal 6 bulan untuk mendukung UMKM. Tapi memang dari pelatihan yang bulan lalu diadakan bahwa untuk merek dan paten itu memang lumayan dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai ada orang yang kembar, karena kalau hak cipta tadi siapa yang mempublikasikan, merek dan paten itu siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu. Lihat kasus Citayam Fashion Week, ada 3 orang yang mendaftarkannya termasuk Mbak Imbong, hanya untuk mendapatkan brand tersebut. Mbak Imbong langsung daftarkan Citayam Fashion Week ke haki, walau akhirnya dia melakukan penarikan. Karena apa? Memang manfaat dari hak kekayaan intelektual itu sangat besar. Tidak hanya sekedar kepemilikan, tetapi akan menghasilkan nilai ekonomis yang sangat besar. Sehingga saya di sini ingin menyampaikan khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kolaka, kalau ada yang ingin mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, sentra haki USN di bawah naungan Fakultas Hukum itu sangat membuka secara luas bagi seluruh masyarakat untuk dibantu pendaftarannya. Yang sedikit saya tambahkan mungkin terakhir, yang ingin saya tambahkan, saya selalu sampaikan karena takutnya jangan sampai orang bilang, oh Pak Faisal yang terima uangnya. Bukan. Jadi saya di setiap saya share, kalau ada yang tanya tentang syarat, itu paling bawah saya tulis bahwa pendaftaran, pembayaran, pencatatan hak kekayaan intelektual itu melalui ATM atau mobile banking. Setelah saya daftarkan, saya kirimkan kode billingnya, mereka yang bayar. Setelah dibayar, baru notifnya masuk ke akun sentra haki USN. Jadi bukan melalui saya. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja materi saya. Hanya mungkin saya sebenarnya karena materinya itu tentang potensi kekayaan intelektual di Kabupaten Kolaka, tapi
saya ingin menyelipkan bahwa di USN itu punya sentra haki yang siap membantu seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka untuk mendapatkan hak-haknya di bidang kekayaan intelektual. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.